Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, di kesempatan kali ini ada kisah yang mana tadinya miskin, secara drastis setelah beliau mengamalkan sholawat, Masya Allah, menjadi berubah hidupnya 180 derajat. Sebelum ke tema pembahasan, sahabat, silahkan ditekan tombol subscribe biar channelnya semakin berkembang dan biar semakin banyak kisah-kisah sholawat ataupun testimoni sholawat ya sahabat. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira, semoga kebaikan sahabat Allah balas menjadi amal soleh yang tidak terputus sampai yaumil akhir. Dan apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sudah tidak asing lagi ya sahabat, atau kita udah sebagian besar ya mengetahui bahwa ketika kita mengamalkan sholawat itu, sabda Rasulullah, barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Dan untuk kelipatannya ya sahabat, berarti kalau kita misalnya bersolawat 1000 kali, artinya Allah akan bersolawat untuk kita 10.000 kali. Jadi untuk semua sahabat, amalkan terus sholawat, karena sholawat ini amalan yang paling mudah, singkat, tetapi tidak ada yang tertolak atau ditolak. Seperti itu. Jadi amalan yang diwajibkan. Kenapa bilang diwajibkan ya? Karena ketika kita sholat tanpa sholawat maka tidak sah. Terus apalagi? Terus ketika kita berdoa tanpa sholawat maka doanya tidak akan sampai. Jadi ayo perbanyak sholawat. Kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Kita ke tema pembahasan ya sahabat. Semoga kisah ini bisa menjadi pembangkit semangat, tenaga sholawat ya, artinya bukan pembangkit tenaga nuklir ataupun air lagi ya sahabat. Jadi di sini pembangkit dengan kita bersolawat. Kisah ini sering disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Fakhroji Ishaq. Beliau sering menyampaikan di majelis taklimnya. Singkat cerita begini ya sahabat, saya ilustrasikan karena saya ini orang Sunda gitu ya. Jadi biar lebih mudah, biar lebih dengarnya lebih ya, bisa ada ilmu lah yang bermanfaat untuk semua sahabat ya. Jadi sebut aja ada seorang pemuda atau seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Jadi statusnya ini sudah berumah tangga lah, suami istri. Nah, singkat cerita, si laki-laki ini, beliau karena hidupnya yang serba kesulitan, serba kesusahan, nah, mengikuti majelis atau pengajian lah sahabatnya. Akhirnya si laki-laki itu pulanglah dengan
membawa ilmu yang disampaikan kiai ketika di majelis taklim tadi gitu ya sahabat. Nah kebetulan pas lagi di majelis taklim itu menceritakan kedahsyatan sholawat yang sangat luar biasa, yang bisa membebaskan dari berbagai macam masalah, baik itu hutang ataupun yang lainnya. Ya intinya lah masalah kesusahan ya gitu, baik secara lahiriah atau batiniah, seperti itu ya. Nah, akhirnya pulang menyampaikan kepada istrinya. Si laki-laki itu bilang seperti ini kepada istrinya. Teh karena orang Sunda ya gitu, bahasa ilustrasinya seperti itu. Tadi habis pengajian dan kiai menyampaikan kalau kita pengen terlepas dari kesulitan atau kesusahan ataupun hutang, maka kita harus perbanyak sholawat. Seperti itu ya kata laki-laki itu kepada istrinya. Kata istrinya, oh begitu ya A. Nah karena orang Sunda kan panggil ininya ada yang Kang, ada yang A, panggilnya A nih. Oh gitu ya A, kata istrinya. Iya teh, kata si laki-laki itu. Ayolah kita amalkan. Kata kiai, kita bebas untuk ngamalin sholawatnya. Boleh kita amalin yang singkat, yang panjang. Nah, mau yang shollallahu ala Muhammad, mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mau yang mana deh gitu kan. Bebas pokoknya. Nah, akhirnya si laki-laki itu sama istrinya sepakatlah ngamalin. Pokoknya semangat lah gitu. Ayo kita amalkan sholawat biar kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah mengamalkan sholawat. Nah akhirnya si suaminya pun ya, si laki-laki ini ngamalin sholawat. Lagi di kebun sallallahu ala Muhammad, lagi pokoknya lagi aktivitas sallallahu ala Muhammad. Istrinya pun begitu, terkadang pakai lagam ya sahabat. Contohnya begini, dia lagi di rumahnya itu, kata suaminya sallallahu ala Muhammad, kata istrinya amin. Kadang-kadang gantian sahabat, kata istrinya sallallahu ala Muhammad amin, kata si laki-lakinya. Terus sekarang gitu, sallallahu ala Muhammad amin, sallallahu ala Muhammad. Terus aja gitu ya sahabat. Terus amalin kadang habis. Pokoknya amalin lah sholawatnya terus. Selama 1 bulan ngamalin, si istrinya protes. Lah ke si laki-laki itu, kok kita udah ngamalin sholawat, tapi kok susah kita masih tetap. Pokoknya lah intinya putus asa ya sahabat gitu. Tapi kata si laki-laki itu sambil berpikir di dalam hatinya ya Allah, ada sih keraguan ya sih, tetapi yang namanya kita lagi ya dalam keadaan yang labil, pasti yang namanya ya pikiran-pikiran seperti itu pasti muncul gitu. Karena apa? Karena setan ataupun godaan itu pasti akan datang ya sahabat, biar kita tidak ngamalin, biar kita tidak istiqomah. Tetapi atas izin Allah, si laki-laki ini akhirnya menjelaskan kepada suaminya, kepada istrinya, udah teh amalin aja, yakinlah gitu kan. Nah padahal yang sebenarnya si suaminya itu ya, si laki-laki itu, si AA ini gitu ya, bingung juga gitu kan, tetapi berusaha untuk membangkitkan istrinya biar semangat. Nah akhirnya semakin menguatkan, semakin semangat, akhirnya ya berkelanjutan terus mengamalin sholawat. Nah singkat cerita ya sahabat, akhirnya ada sayembara ya. Jadi sayembara ini ada salah satu ya pengumuman lah gitu kan.
bahwa di kerajaan itu lagi ada kehilangan sesuatu gitu ya, sesuatu yang bisa disebutkan mahkota lah gitu ya, mahkotanya itu hilang gitu ya. Akhirnya si raja memerintahkan untuk mengumumkan untuk ngadain sayembara. Sampailah ke laki-laki ini. Nah akhirnya si laki-laki ini akhirnya ngobrol lah sama istrinya, teh lagi ada sayembara, mau ikut gitu kan. Akhirnya ceritanya singkatnya ikut lah gitu kan, daftar nih gitu kan ke pengawalnya. Nah setelah daftar akhirnya si laki-laki ini ditanya sama pengawalnya, emang kamu siap? Oke siap. Emang kamu bisa keahlian apa? Pokoknya saya tidak bisa apa-apa. Lantas apa yang membuat kamu yakin? Saya yakin aja gitu kan. Nah, tapi dengan rasa percaya diri, dengan yakinnya super yakin, akhirnya ditemui lah gitu kan, si laki-laki ini ditemukan gitu kan, bukan ditemui, ditemukan sama rajanya. Akhirnya si rajanya langsung nanya, apakah benar kamu siap? Iya gitu kan, kata si laki-laki itu. Benarkah kamu siap? Iya gitu kan. Yang ketiga kali, keahlian apa yang kamu punya? Ya pokoknya saya bisa gitu kan. Nah dengan percaya dirinya, dengan yakinnya gitu kan, karena si laki-laki ini yakin. Jadi ketika lagi ngobrol sama raja sambil sholawat aja di dalam hatinya, seperti itu ya sahabat. Kadang sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, si laki-laki itu seperti itu. Nah akhirnya karena si laki-laki ini udah dianggap yakin, wah ini pasti nih gitu kan, seperti itu. Tidak diragukan. Padahal si laki-laki itu sebenarnya lagi bingung gitu kan. Tetapi ya yang penting lah bisa makan. Udah modalnya modal nekat lah gitu, bahasa ininya seperti itu ya. Akhirnya meyakinkan. Nah akhirnya sepakat. Tapi kata si laki-laki ini, tunggu dulu raja gitu. Ada syaratnya gitu kan, seperti itu. Nah, lalu si raja nanya apa syaratnya. Nah, akhirnya si laki-laki ini, oke, saya mau, tapi syaratnya ini setiap hari selama 7 hari itu harus ngirim makanan ya sahabat, sesuai dengan harinya. Contoh hari ke-1 gitu ya, berarti ngirim makanannya 1, kedua berarti 2, ketiga 3 ya makanannya, ke-4 4, ke-5 5, ke-6 6, ke-7 7. Nah karena dianggap itu syarat yang mudah, akhirnya raja pun sepakat ya sahabat, sepakat deal lah gitu kan. Akhirnya salaman, si laki-laki itu pulang lah. Pas begitu pulang, di jalan sambil pulang itu sambil bersolawat, sallallahu ala Muhammad amin, sallallahu ala Muhammad amin. Nah akhirnya pulang gitu kan. Pas begitu pulang sampailah ke rumahnya teh. Nah ketemu sama istrinya, barusan udah ketemu nih sama raja nih. Akhirnya bilang udah seminggu pokoknya siap akan ketemu gitu kan, karena modal sholawat nih sahabat ya, karena sholawat tambah yakin gitu. Akhirnya tibalah hari yang pertama itu kan, nih teh bakalan ada satu nih gitu kan. Nah, akhirnya dimakan. Nah yang kedua gitu kan, karena ada kabar si pemuda ini akan bisa menemukan ya mahkota, akhirnya ada yang perampok ini ya yang mengintai si laki-laki ini gitu kan. Nah akhirnya datang tuh 2 orang gitu kan. Pas begitu datang ya ke rumahnya si laki-laki itu, kata si laki-laki ini ke istrinya, teh coba nih besok akan datang nih 2 katanya gitu kan, akan datang 2 gitu kan. Kaget kan pas yang lagi ngintai itu 2. Kata si perampok itu, wah ketahuan nih gitu. Nah singkat cerita besoknya lagi yang ketiga begitu juga, pas lagi
malamnya lagi ngobrol sama suami istrinya, teh bakal datang 3. Tambah kaget lagi tuh si perampok gitu. Wah, ketahuan nih gitu kan. Nah saking ininya akhirnya yang keempat begitu juga. Akhirnya keempat harinya, yang tadinya kan yang ngintipnya 3 orang, yang keempat karena si perampoknya ini kaget, akhirnya membawalah gitu ya, bisa disebutkan wakil ketuanya nih gitu perampoknya ya. Pas begitu yang keempat gitu ya, tambah kaget lagi karena si laki-laki ini bilang ke istrinya teh akan datang 4. Kaget, wah kata perampok ini orang bukan orang biasa nih gitu kan. Nah akhirnya pulang laporan tuh, pokoknya intinya keempat, kelima, singkat cerita yang ketujuh tuh ya, pokoknya ini perampok-perampok itu udah dikumpulin sama yang ketujuh. Pokoknya ini ketua-ketua perampok nih itu kan dari berbagai ya memegang lah gitu kan, dikumpulin tuh perampoknya ada 7 ketua lah gitu kan. Jadi ketua dari ini dikumpulin 7. Pas begitu ini, pas malamnya lagi ngobrol lagi, kata si laki-laki ini, teh ini akan datang nih 7. Kaget tuh ya sahabat, kaget gitu kan. Nah akhirnya karena si ketua perampok ini kaget, datang langsung tok gitu kan gitu. Siapa, kata si laki-laki itu. Dia masuk, malah wah minta ampun, minta maaf, pokoknya tidak mau ada sesuatu, katanya udah kita damai aja nih, untuk mahkotanya dikembalikan. Seperti itu ya sahabatnya. Masya Allah, dasarnya sholawat. Nah akhirnya si mahkotanya ada di tangan laki-laki itu tuh teh gitu kan, singkat cerita ya. Akhirnya nih mahkotanya kita kasih nih ke raja. Nah dikasihlah ke raja, rajanya pun seneng. Akhirnya diberikan hadiah, si laki-laki itu diberikanlah karunia. Akhirnya dibikinkan rumah, dicukupi semua kebutuhannya. Hingga di waktu itu ya si laki-laki ini masyhur ya sahabat, sampai ada yang bilang bahwa laki-laki ini, wah bahasa ininya yang gampang diinikannya ya, wah laki-laki ini adalah wali Allah nih gitu, waliullah gitu ya. Nah akhirnya di situ karena si laki-laki ini terkenal, masyhur lah gitu ya, akhirnya hampir semua tahu karena apa yang si laki-laki ini ceritakan itu jadi kenyataan. Nah singkat cerita ya sahabat, akhirnya si laki-laki itu karena terkenal lah gitu kan, tibalah salah satu ada suatu kajian yang sangat luar biasa. Akhirnya si laki-laki ini diundang ya sahabat ke suatu majelis yang akhirnya di situ majelis wah ramai sekali ya jemaahnya gitu. Akhirnya singkat cerita, dari acara dari awal sampai puncaknya ya, pas puncaknya akhirnya si laki-laki ini disuruhlah untuk ceramah ya sahabat. Nah karena kebingungan ya sahabat aja, karena kebingungan, padahal kan orang-orang yang di situ wah akhirnya pokoknya positif lah ke si laki-laki ini. Wah Masya Allah tawadu banget, wah Masya Allah sangat ini banget, walaupun orang yang berilmu tapi tidak show gitu kan, tapi padahal si laki-laki ini tidak bisa apa-apa gitu kan. Nah singkat cerita, bagian si laki-laki ini mau menyampaikan sepatah dua patah, akhirnya si laki-laki itu diambillah itu ya si mic-nya sambil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua jemaah, haraplah minggir, karena kaget kan jemaahnya lah kenapa gitu kan. Akhirnya si laki-laki itu ya keluar ya sahabat ya, jemaah itu kan menyingkir tuh. Akhirnya si laki-laki itu tepat di tengah-tengah keluar dari tempat ya, dari masjid itu ya sahabat. Akhirnya pas begitu keluar ternyata si masjidnya roboh gitu ya sahabat ya gitu. Wah Masya Allah itu
sampai orang-orang yang di situ yang melihat yang ini menyaksikan sampai terkagum-kagum. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tambah kalau di bahasa sekarang ini tambah trending, tambah viral gitu ya sahabat, karena tadi pas begitu bubar langsung keluar, pas begitu keluar ambruk si masjidnya gitu ya. Nah akhirnya pada kagum, hingga si laki-laki itu yang tadi disebutkan berpikirnya seperti wali Allah, waliullah, masya Allah, tabarakallah. Nah kisah yang sangat sederhana ini, kisah inspirasi ini semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Apapun ya sahabat yang menjadi hajat sahabat, semoga Allah kabulkan. Jadi jangan berkecil hati. Ayo apapun kesusahannya, amalkanlah dengan sholawat ini. Semoga almarhum Kiai Haji Fahroji Ishak, beliau ditempatkan di surga yang paling indah, surga yang diridhoi Allah, surga yang paling indah, surga Firdaus. Ya, ayo kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Akhir kata, semoga semua sahabat apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi